apakah berdamai dengan koruptor adalah salah satu cara ya untuk membuat stabilitas di dalam negeri dan mendapatkan citra yang bagus dari dunia internasional? Nggak seperti itu saya pikir. Kalau Bapak mengaku menerima mandat rakyat itu Pak, yang 58% itu semuanya berasal dari warga Mulyono. Itu fakta Pak. Data terakhir yang saya baca, sebanyak 107 juta ya pekerja di Indonesia masih menerima UMR provinsinya ya di bawah 3 juta. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budis Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta, gurun Sahara. Setelah seminggu saya tidak mengudara, kembali saya hadir hari ini, ya sehari setelah demo massal atau demo akbar. Tapi saya tidak melihat bahwa itu ada demo massal, karena terlalu banyak pihak-pihak yang menurunkan pasukannya pada saat demo kemarin. Nah, hari ini yang perlu saya ingin klarifikasi dulu adalah mengenai penyebutan termol ternak Mulyono. Sebagian orang sih senang ya dengan istilah ternak Mulyono, termasuk juga orang-orang yang termol itu kan diidentifikasi sebagai Jokowi lovers, ya pecinta Pak Jokowi. Termasuk juga sejumlah YouTuber, mungkin juga saya termasuk adalah ternak Mulyono, tetapi saya ini adalah anak sulung Mulyono. Nah, yang ingin saya coba himbau adalah bagaimana kalau kita rubah istilah termol menjadi warmul, warga Mulyono, lebih elegan rasanya. Ya, biarkan aja ternak onta menjadi ternak onta, kita tetap dengan warmul, warga Mulyono. Tapi semuanya itu terserah kepada teman-teman di luar sana. Ya, Ruang Konsensus monolog hari ini ya akan mencoba mengupas tentang kenapa sih sampai ada demo, ya kan? Oh, ternyata ingin membubarkan DPR. Kan ide besarnya kan seperti itu. DPR tidak bisa dibubarkan dengan cara demo seperti itu. Kalau kita bicara tentang people power, ya kan? Itu harus melibatkan banyak unsur. Baru bisa terjadi people power. Sementara pemicu dari demo besar tanggal 25 Agustus kemarin adalah ketika tidak adanya sense of crisis dari mayoritas ya anggota DPR atau elit yang ada di Gedung Senayan, dari anggota DPR, MPR, dan anggota DPD. Apalagi ketika merayakan ulang tahun 17 Agustus ke-80 kemarin, ya para elit itu dikejutkan dan bersyukur ya dengan cara yang berlebihan. Ya, kemudian ditambah dengan komentar-komentar sejumlah anggota DPR yang mentolol-tololkan kita semua. Nah, itu sebenarnya yang memicu ya adanya demo massal 25 Agustus kemarin. Yang konon katanya tanggal 28 besok, 28 Agustus, hari Kamis, akan ada lagi demo gelombang kedua yang katanya jauh lebih besar. Nah, apakah dengan demo berhari, berminggu, DPR akan bubar? Kan itu pertanyaannya. Dan kenapa demo itu terjadi? Saya jawab satu persatu. Dan ini sifatnya analisis dan pendapat pribadi saya tentunya. Kalau kita bicara membubarkan DPR, ya kan, banyak unsur yang harus dipenuhi. Demo apapun tanpa dukungan militer kepada pendemo mustahil akan terjadi pembubaran parlemen. Bahkan Gus Dur ya pada saat sebelum lengser kan gara-gara ingin membubarkan DPR MPR juga, makanya dilengserkan oleh anggota DPR. Antara Gus Dur dengan anggota DPR berpacu dengan waktu pada saat itu. Akhirnya Gus Dur yang dilengserkan lewat sidang paripurna MPR. Ya, secara politik dan hukum tata negara, ya,
itulah mekanisme yang paling relevan, ya, DPR itu bubar, ya. Dan apakah DPR MPR itu bisa membubarkan diri sendiri? Itu namanya terjadi chaos ketatanegaraan kita. Tapi kalau itu berangkat dari gelombang massa yang memprotes kehidupan politik yang tidak berpihak kepada rakyat, ketika yang namanya kedaulatan rakyat sudah dirampas oleh mereka yang mengemis suara rakyat pada saat pemilu, itu bisa saja terjadi jika konsepnya adalah people power. Apakah ekspresi tanggal 25 kemarin itu adalah people power? Jauh. Masih jauh, bro. Bahkan sejumlah pihak dalam konstelasi pro kontra antara kelompok pro Prabowo, kelompok pro Jokowi, itu bahkan di framing bahwa yang demo tanggal 25 Agustus kemarin adalah geng Solo. Ada juga yang mengatakan bahwa yang melakukan demo massal kemarin itu adalah pro Prabowo yang kecewa dengan Prabowo. Artinya apa? Unsur-unsur terjadinya people power belum tercipta karena belum ada kesamaan isu. Indonesia tidak punya pengalaman dalam menurunkan atau membubarkan parlemen selama ini. Tapi untuk menurunkan dan menggulingkan rejim pernah satu kali setidaknya. Ketika di era Presiden Gus Dur. Di mana Gus Dur diturunkan atau diimpeach lewat sidang MPR. Dengan alasan Gus Dur ingin membubarkan DPR. Nah, kalau kita ingin, ya, masyarakat merasa pemerintahan Prabowo tidak lagi berpihak kepada rakyat, apa sih sebenarnya yang terjadi? Padahal Pak Prabowo memerintah belum 1 tahun, baru lebih kurang sekitar 10 bulan. Kalau kita bicara Prabowo banyak sekali sudah mengingkari janji-janjinya kepada rakyat, saya sepakat dengan itu. Pak Prabowo bermain menjalankan tugas konstitusionalnya sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, asik dengan pemikiran dan cara-caranya sendiri. Sudah berulang kali para aktivis di daerah khususnya, ya, kelompok-kelompok yang militan kepada kelompok Pak Jokowi mengingatkan, kenapa sih Pak Prabowo tidak meniru atau melanjutkan gaya belusukan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Karena itu terbukti efektif. Pertama, cara belusukan Pak Jokowi itu efektif untuk mengetahui implementasi dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah lewat menteri-menterinya. Yang kedua, Presiden sebagai kepala pemerintahan dengan belusukan, dengan keliling daerah, dari provinsi ke provinsi, dari kabupaten ke kabupaten, bisa mendengarkan langsung aspirasi rakyat, situasi yang terjadi, khususnya dalam hal perekonomian, daya beli masyarakat, infrastruktur. Apa yang sudah diselami oleh Presiden Prabowo selama memimpin? Apakah pernah berkunjung dari provinsi ke provinsi? Di Pulau Jawa aja belum tentu, yang dekat-dekat aja nih belum tentu. Hanya paling meresmikan pabrik-pabrik atau sejumlah proyek-proyek yang sudah selesai pembangunannya. Sudah berapa kali Pak Presiden Prabowo berkunjung ke Indonesia Timur misalnya, berkunjung ke Indonesia Barat, melewati jalur-jalur infrastruktur yang sedang dibangun atau yang belum dibangun. Pernahkah seperti itu? Tidak. Presiden Prabowo hanya sibuk di awal-awal pemerintahnya membangun semacam positioning Indonesia di mata dunia internasional. Tujuannya katanya ingin menarik investor ke luar negeri. Sementara investor itu akan datang ketika melihat Indonesia ini secara perekonomian itu tumbuhnya bagus dari bawah. Ketika daya beli masyarakat bagus, angka pengangguran bisa dikendalikan, inflasinya rendah, bukan dengan membangun image di luar bahwa, wah sekarang presidennya saya mantan jenderal, ya kan, saya ada orang yang sangat intelektual. Enggak seperti itu dalam membangun citra Indonesia.
Membangun citra Indonesia di dunia internasional adalah lewat keberpihakan kepada rakyat. Dunia internasional kaget dengan pengampunan kepada koruptor yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Bagaimana investor mau masuk, Pak Prabowo? Anda mengampuni ya Hasto Kristianto yang jelas-jelas sudah ketuk palu sebagai koruptor oleh pengadilan tipikor KPK. Anda juga mengampuni atau menghapus seluruh tuntutan yang diberikan oleh Tom Lembong dari kubu Anies Baswedan pada saat Pilpres 2024 yang lalu. Apakah berdamai dengan koruptor adalah salah satu cara ya untuk membuat stabilitas di dalam negeri dan mendapatkan citra yang bagus dari dunia internasional? Nggak seperti itu saya pikir. Jadi ketika masyarakat sekarang kemudian marah ya, dipicu oleh kenaikan pajak di Pati, di Bone, di Cirebon, dari ratusan persen sampai ribuan persen, ya itu kan hanya karena hal-hal kebijakan ekonomi awal yang diterapkan oleh pemerintah, yang menyebabkan adalah daya beli masyarakat makin rendah, pengangguran makin banyak, sementara atas nama efisiensi justru yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang. Misalnya memberikan kenaikan gaji dan fasilitas kepada anggota DPR. 50 juta untuk tunjangan rumah, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi. Dan dilalahnya teman-teman anggota DPR yang mendapatkan fasilitas itu, yang harusnya tidak bergembira ria seperti anak kecil dikasih balon, dikasih permen, dikasih es krim, berjoget-joget ria. Kemudian ketika masyarakat marah, rakyat marah, netizen marah, seorang petinggi partai Sahroni, bendahara umum DPP Partai Nasdem, mengatakan bahwa masyarakat, netizen ya yang berhasrat untuk membubarkan saja DPR dituduh sebagai orang tolol sedunia. Padahal untuk mendapatkan kursi yang Anda duduki sebagai anggota DPR, Anda mengemis kepada rakyat, pilihlah saya. Artinya apa? Anda lupa diri, bro. Sahroni, Anda lupa diri, bro. Ketika Anda membutuhkan suara rakyat, ya Anda ya, menempatkan posisi pemilih yang akan menusuk nomor urut Anda pada saat pilpres atau pada saat pemilu. Tapi ketika Anda sudah di kursi, Anda begitu jumawa. Ini berbahaya. Ya, tingkat kerisauan masyarakat melihat ulah elit, mulai dari presidennya, mulai dari eksekutifnya, mulai dari menteri-menterinya. Menteri-menteri Prabowo juga mengeluarkan statement-statement yang melukai masyarakat. Ketika misalnya, ya ini yang fakta-fakta aja yang kita bicarakan, karena ruang konsensus tidak memberikan info yang sifatnya fake atau hoax. Fakta-faktanya misalnya, ketika di dalam implementasi program makan bergizi gratis, banyak terjadi keracunan di mana-mana. Statement-statement menterinya melukai hati masyarakat. Oh, itu karena belum terbiasa makan enak. Apakah itu pantas didengar? Apakah kalimat-kalimat seperti itu, ya, kalimat seorang pemimpin, kalimat seorang teknokrat? Kemudian, ya, ketika kemudian banyak sekali terjadi pengangguran, ya, ini masih dalam rangka penyesuaian. Yang nggak mampu masuk kerja ya itu karena memang tidak berkualitas. Apakah itu jawaban seorang menteri seperti itu? Nah, puncaknya memang kenapa kemudian timbul demo ya yang mungkin ya akan berlanjut terus-menerus. Yang saya khawatirkan demo ini karena bentuk protes masyarakat. Ya. Kemudian di framing ini adalah
cara-cara yang dilakukan oleh oligark yang sakit hati ke pemerintah untuk mengadu domba ya masa Pak Jokowi dengan masa Pak Prabowo itu tidak relevan. Biarlah urusan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu urusan level tingkat tinggi. Tetapi yang perlu secara objektif kita sikapi adalah tidak akan ada protes dari masyarakat yang sifatnya masif jika tidak ada pemicunya. Pemicunya jelas, kearoganan para elit termasuk dari level presiden. Apakah sikap presiden memaafkan koruptor itu tidak sikap arogan di mata orang yang berkepentingan mendapatkan jabatan, mendapatkan privilege dari presiden? Wah, itu pasti itu adalah hak konstitusional. Tetapi di mata rakyat itu adalah ketidakadilan. Seorang pengemis yang tiba-tiba melihat barang nganggur, kemudian dia mengambil barang itu dan kemudian dia ditangkap, diproses di pengadilan, dihukum dengan berat. Padahal dia mencuri karena terpaksa. Tapi koruptor yang mencuri, yang merampok uang rakyat dengan cara-cara yang jelas sudah dibuktikan di pengadilan, diampuni oleh presiden. Wajar kalau kemudian masyarakat marah Pak Prabowo. Dan saya nggak tahu apakah kota-kota lain selain di Jakarta akan juga melakukan demo protes ini. Ini yang harusnya kita hindari. Padahal konstitusi kita ya sudah memberikan pemimpin ini, para elit ini untuk komit dengan tujuan-tujuan negara ini didirikan. Salah satunya apa? Ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Diksi, melindungi, itu tidak mudah. Melindungi itu artinya bersikaplah adil. Itu baru melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia. Tidak hanya itu dalam arti mengamankan dari serangan dari pihak asing, nggak hanya itu, tapi melindungi itu maknanya sangat luas. Apakah Presiden Prabowo sudah melindungi masyarakatnya? Bagaimana Presiden melindungi orang nggak pernah turun ke masyarakat? Asik kunjungan ke luar negeri, rapat terus-menerus di Hambalang, di istana, tanpa pernah turun ke lapangan. Benar-benar belusukan, melihat realita yang terjadi. Meninjau berapa harga ikan di pasar, berapa harga kacang, berapa harga gula, berapa harga beras di pasar. Dibandingkan dengan data yang diterima di meja, apakah sama? Itu harusnya dilakukan oleh presiden. Bukan hanya menerima laporan-laporan dari menteri, asal Bapak senang. Ilusi negara akan mensejahterakan rakyat, itulah yang kemudian memicu banyaknya protes saat ini. Karena kerja-kerja pemerintah ya tidak melihatkan keberpihakan kepada rakyat. Secara sederhana kita bisa ulas seperti ini tentang kenapa misalnya kasus Pati ya, di mana bupatinya menaikkan pajak bumi dan bangunan menjadi sekitar 250%. Karena memang dampak dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah di awal kabinet ini dimulai, yaitu efisiensi, sehingga transfer daerah dari pusat ke daerah maksudnya ya, yang selama ini menjadi dana terbesar dalam pembangunan di daerah, itu mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Yang normal saja mayoritas daerah di Indonesia ya, itu sumber pendapatan pembangunannya atau APBD-nya ya 20% aja rata-rata ya, yang hanya berasal dari pendapatan asli daerah. 80% berasal dari transfer pusat ke daerah. Dengan efisiensi yang dilakukan oleh presiden, daerah kekurangan anggaran untuk membangun. Nah, cara-caranya akhirnya dilakukan dengan masing-masing kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota ya, menggunakan instrumen seperti pajak
PBB misalnya. Kalau di Cirebon misalnya, Cirebon itu menaikkan sampai 1000%. Tetapi karena dilakukan dengan persuasif yang bagus, dengan tidak sombong, dengan tidak jumawa, minimal tidak ada gejolak yang berarti. Walaupun banyak yang tidak suka, tapi tidak ada gejolak yang berarti. Sekarang di Pati, mentang-mentang merasa bupati itu berasal dari partainya presiden, dengan arogan mengumumkan kenaikan pajak PBB masyarakat dengan begitu pongahnya. Padahal sebenarnya tujuannya adalah supaya kekurangan transfer pusat daerah itu bisa ditutupi antara lain dari kenaikan PBB. Padahal itu juga tidak akan mencukupi. Hal-hal seperti inilah yang harus dikoreksi oleh pemerintah. Tidak ada kaitannya ini karena keberlanjutan atau karena dampak-dampak kebijakan pemerintahan sebelumnya. Nggak ada hubungannya dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Jadi dalam kita menyikapi supaya jangan terjadi lagi protes-protes yang serius dari masyarakat, ya sebaiknya Presiden Prabowo harus melakukan introspeksi yang serius. Kurangi Pak untuk melakukan orasi-orasi yang menggelegar di podium-podium yang selama ini kami dengar. Kami nggak butuh lagi pidato-pidato Pak Presiden yang berapi-api seperti itu, tetapi miskin implementasi, miskin dalam pengawasan. Rakyat sekarang butuh Presiden turun ke lapangan setiap hari. Tertibkan anggota-anggota DPR ya yang ada di koalisi Bapak. Dalam bernarasi juga ditertibkan. Karena Nasdem yang melontarkan kesombongan dan kemudian menuduh orang yang mengkritik DPR adalah orang tolol sedunia. Apakah itu pantas? Nasdem adalah bagian dari anggota koalisi Indonesia Maju saat ini yang mendukung pemerintah. Pada saat diumumkan kenaikan fasilitas di gedung DPR, semuanya berjoget-joget dan Pak Presiden pun ikut senyum-senyum. Hanya Wakil Presiden yang melihatkan ekspresi yang dingin. Saya tidak tahu apa yang ada di kepala Pak Wakil Presiden pada saat itu disampaikan. Harusnya Presiden juga tidak melakukan reaksi tersenyum seperti itu, berjoget-joget. Sekarang semuanya pun bisa disalahinterpretasikan. Dan karena itu, di dalam monolog yang memang saya lebih banyak bicaranya saat ini ya, juga melepaskan unek-unek saya juga sebenarnya. Atas apa? Atas ketidakkonsistenan Presiden Prabowo ya dengan janji-janjinya kepada rakyat. Bapak selalu mengatakan saya telah menerima mandat rakyat. Iya kan Pak? Kalau Bapak mengaku menerima mandat rakyat itu Pak yang 58% itu semuanya berasal dari warga Mulyono. Itu fakta Pak. Kalau kemudian warga Mulyono merasa Bapak menjalankan kebijakan ekonomi yang tidak berpihak, malah makin menyulitkan kehidupan mereka, artinya Bapak tidak bersyukur atas dukungan warga Mulyono kepada Pak Presiden. Kenapa warga Mulyono mendukung pasangan Prabowo Gibran? Karena ada Pak Jokowi di sana yang direpresentasikan oleh Wapres Gibran. Tanpa kehadiran Wapres Gibran dalam pasangan Pilpres kemarin, Bapak bersama Gibran, Bapak belum tentu menang. Bapak belum tentu presiden saat ini. Karena itu, ya, kami menghimbau, kami meminta kepada Presiden, kembalilah kepada khitoh sebagai pemimpin sejati yang berdiri di tengah rakyat, yang berkantor di tengah rakyat. Bukan berkantor di tengah kesunyian dengan sejumlah orang-orang kepercayaannya saja. Tidak begitu cara memimpin Indonesia.
Kenapa Pak Jokowi 10 tahun memimpin di Republik ini sangat dicintai oleh masyarakat sampai hari ini? Meskipun sudah di-framing dengan segala macam fitnah. Karena Pak Jokowi berada bersama rakyat, Pak. Berkantor bersama rakyat. Indonesia sentris dilakukan oleh Pak Jokowi. Saat ini, meskipun hampir 1 tahun, kami tidak bisa melihat apakah Pak Presiden ini melakukan pendekatan Jawa sentris kembali atau Indonesia sentris. Gak jelas nih sentrisnya apa. Jangan-jangan Hambalang sentris atau Gerindra sentris. Ini harus dilakukan koreksi. Saya yakin di kepala Presiden Prabowo adalah bagaimana membangun Indonesia. Saya percaya itu, tapi implementasinya ya yang perlu dikoreksi. Awal-awal Bapak membentuk kabinet aja, masyarakatnya sudah heboh karena kabinet gemuk. Tapi lagi-lagi karena ada Pak Jokowi di sana, ya yang memilih Bapak itu sebagian besar adalah karena ada Pak Gibran di sana. Masyarakat kemudian mencoba memahami. Nah sekarang dengan reaksi masyarakat seperti ini itu sudah warning Pak Prabowo untuk mengevaluasi kinerja menteri-menteri Bapak. Ya. Secara umum saya menilai koordinasi pembagian kerja antara presiden dan wakil presiden saat ini sudah lumayan bagus sebenarnya. Di mana Bapak mungkin bertanggung jawab untuk ekonomi, stabilitas politik, hukum, dan hubungan internasional. Sementara Wapres lebih menjalankan fungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi sebagai untuk kebijakan-kebijakan pembangunan sosial. Dan itu dilakukan dengan baik oleh Wapres Gibran. Wapres Gibran terlihat berkunjung kemana-mana memastikan ya hal-hal terkait pembangunan mental sosial kemasyarakatan berjalan dengan baik. Turun sampai ke pelosok-pelosok, ada di tengah rumah-rumah gubuk masyarakat. Sebaiknya Pak Prabowo juga melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Wapres Gibran. Bermalam di rumah rakyat, Pak. Bukan berkunjung satu kota kemudian segera pergi lagi ke Jakarta. Itu juga dilakukan sebelumnya oleh Presiden Jokowi. Jadi, kalau memang Pak Prabowo komit menerima mandat rakyat, kembalilah ada di tengah rakyat, Pak. Bapak sudah nggak ada di tengah rakyat. Demo tanggal 25 kemarin hanya mungkin sebagai alarm awal. Oh, kok rakyat udah mulai protes ke saya. Harusnya begitu Pak Prabowo. Jangan dianggap enteng. Kalau kemudian ini akan terus-menerus terjadi demo di mana-mana, bukan hanya kemarin, besok, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di kota-kota besar lainnya, kami khawatir Pak Prabowo bisa berhenti di tengah jalan. Tapi kami mendoakan agar itu jangan sampai terjadi. Tapi manakala tidak ada perbaikan, tidak ada evaluasi, tidak menutup kemungkinan, apapun bisa terjadi. Jangan jadikan ya apa yang ada di konstitusi melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum itu hanya menjadi ilusi, menjadi mimpi. Jadikanlah mandat rakyat yang Bapak terima sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, benar-benar berjuang untuk rakyat. Ingat Pak, kita sudah mencanangkan Indonesia Emas 2045. Bagaimana kita bisa mencapai PDB per kapita di atas 12.000 dolar Amerika per tahun, atau lebih kurang sekitar 150 juta setahun penghasilan, atau rata-rata pendapatan masyarakat 15 juta per bulan. Itu bisa tercapai tahun 2045 jika di tahun pertama Bapak memimpin ini saja tidak memberikan pondasi yang kokoh. Kita belum bergerak dari PDB per kapita ya 2025 ini melebihi 5.000 US dollar per tahun.
masih sekitar 4.960 US dollar per kapita. Yang ada data terakhir yang saya baca, sebanyak 107 juta ya pekerja di Indonesia masih menerima UMR provinsinya ya di bawah 3 juta. Memalukan, Pak. Di bawah 3 juta, 100 juta orang UMR provinsi. Bagaimana mengejar upah yang di bawah 3 juta sekitar 22 tahun ke depan misalnya, atau 2045 menjadi sekitar 15 juta jika situasinya seperti ini. Ini adalah alarm buat Pak Prabowo. Kenapa ini lebih saya tekankan kepada Presiden, bukan kepada parlemen yang didemo? Karena Pak Presiden sebagai Ketua Umum Partai Gerindra adalah pemimpin koalisi Indonesia Maju. Partai-partai yang ada di parlemen, ya, dari partai Bapak sendiri, PAN, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB, ya, dan PDIP yang mengaku sebagai penyeimbang, itu ketua koalisinya adalah Pak Presiden. Jadi sikap-sikap DPR yang tidak pantas itu seyogyanya juga adalah bagian dari tanggung jawab Pak Presiden sebagai ketua koalisi Indonesia Maju, ya, untuk menertibkan, jangan menyinggung hati rakyat, jangan pongah, jangan bangga, oh sebagai pejabat tinggi negara harus mendapatkan perlakuan istimewa dari negara. Nggak seperti itu. Rakyat masih susah, Pak, makannya, sekolahnya, kesehatannya, pendidikannya. Masih banyak waktu. Kalau kita bicara periode kepemimpinan Bapak 2024-2029, jadikanlah 1 tahun pertama ini benar-benar bahan untuk melakukan evaluasi total. Banyak kebijakan Pak Prabowo yang keliru. Saya berani katakan banyak kebijakan Presiden Prabowo yang keliru. Baik di bidang hukum, di bidang ekonomi, di bidang politik. Saya tidak punya kemampuan yang lebih intelektual lagi ya untuk menerjemahkan di mana kekeliruan itu. Kalau Pak Prabowo jujur, saya yakin segera lakukan pembenahan. Undanglah pakar-pakar yang objektif, bukan pakar-pakar yang cuma cari muka ya untuk menyenangkan Bapak. Berkantorlah bersama rakyat, Pak. Jangan hanya berkantor di istana dan kemudian secara eksklusif ya berkantor juga di Hambalang. Indonesia bukan seperti Amerika Serikat, Pak. Bapak nggak usah bikin gaya-gaya rapat seperti Presiden Amerika di Camp David misalnya. Berkantorlah misalnya ya di warung sambil ngopi dengan para menteri, rapat. Itu lebih keren, Pak Prabowo. Ya, undanglah ketua-ketua partai ya ketika berkunjung misalnya ke Maluku, berkunjung misalnya ke Jambi, berkunjung misalnya ke Gorontalo di tengah kampung. Undang para menteri, apa yang sudah kita lihat, kita berdiskusi, kita putuskan di situ, ditonton oleh rakyat. Ini baru pemimpin. Rakyat senang. Bukan memimpin di Menara Gading. Kira-kira begitu, Pak Prabowo. Monolog ruang konsensus hari ini memang saya khususkan buat Pak Presiden. Karena demo-demo yang terjadi hari kemarin, besok adalah bentuk protes kepada Presiden Prabowo yang notabene adalah Ketua Koalisi Indonesia Maju yang mayoritas pendukungnya ada di parlemen sana. Kita berharap masyarakat kembali tenang ketika Presiden Prabowo melakukan evaluasi total pada pemerintahannya. Selesaikan masalah-masalah yang selama ini menjadi ya sumber kegaduhan. Tuntaskan kasus ijazah palsu Pak Jokowi dengan cepat. Tuntaskan isu pemakzulan Wapres Gibran dengan cepat. Sehingga seluruh komponen bangsa dengan pimpinan Presiden Prabowo kembali fokus. Kita merajut yang namanya persaudaraan nasional secara lebih sehat.
itulah kunci untuk Pak Presiden bisa mencapai kesuksesan sampai 2029. Demikian monolog Ruang Konsensus kali ini. Mohon maaf bila ada yang salah, bila ada yang keliru dalam penyampaian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di monolog Ruang Konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.